karena wanita itu akan mendatangkan harta katanya. Fa innahunna yatina bil mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ayuhan muslimun wal muslimat rahimakumullah dimana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini kita dalam suasana baru saja selesai hari gembira dengan bersama-sama, yaitu melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha dan juga berkorban bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Dan juga kita sebagian saudara-saudara kita juga melaksanakan ibadah haji walaupun sangat terbatas karena situasi corona saat ini COVID, sehingga dibatasi yang seperti itu. Kita doakan mereka mendapatkan yaitu haji yang mabrur, dan mudah-mudahan setelah COVID pada saat ini, tahun depan umat Islam dapat lagi melaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah yang banyak melaksanakan ibadah haji. Dan kita di Indonesia mudah-mudahan semua dalam keadaan aman, sehat walafiat, dan juga diberikan kesejahteraan oleh Allah SWT. Untuk saat ini, jemaah sekalian, para pendengar, para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya ingin sampaikan tentang masalah ekonomi dalam pembinaan keluarga yang sakinah. Jadi itu intinya, karena persoalan ekonomi adalah bagian dari basic need, yaitu kebutuhan dasar, merupakan umur daruriyat dalam kehidupan muslim atau kita sebagai hamba Allah, yang terdiri dari 5 pokok dasar yang sangat penting yang tidak bisa kita hindari, yaitu kebutuhan terhadap agama. Maka agama ini perlu dan terus kita jaga dengan baik agar kita tetap dalam yaitu bimbingan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka kita jaga itu agama pemberian Allah, ad-din, Kemudian yang kedua yaitu an-nafas. An-nafas ini jiwa, kehidupan, masuk juga di bidang ini yaitu kesehatan. Jadi kita harus jaga hifdzun nafas. Jadi pemberian Allah berupa yaitu kesehatan, kehidupan ini harus kita jaga. Maka perlu kita hifdzun nafas. Yang ketiga yaitu Allah memberikan kepada kita, alhamdulillah, itu akal. Maka akal ini harus kita jaga dengan baik. Istilahnya hifdzul al-aqli, tidak boleh terganggu akal ini dengan perbuatan-perbuatan yang merusak pikiran, akal, apakah itu narkoba, miras, dan sebagainya yang dilarang dalam agama. Maka yang ketiga itu diperlu untuk dijaga yang namanya hifdzul aqli. Yang keempat yang sangat pokok yaitu pembinaan keluarga.
Dan keluarga ini itu adalah an-nasab, karena keluarga ini merupakan fondasi daripada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kalau keluarga baik, maka masyarakat, bangsa pada umumnya itu akan menjadi baik. Maka di sini harus dijaga. Oleh karena itu harus jangan sampai tercoreng, jangan sampai rusak masyarakat keluarga itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki. Apakah itu berupa perzinaan, homoseks dan sebagainya yang dapat merusak citra daripada keluarga. Pokoknya keluarga harus utuh, yang nanti disebut dengan keluarga yang sakinah, yang diliputi oleh suasana mawaddah dan rahmah, yaitu kasih cinta dan kasih sayang. Kemudian di dalam hal ini disebut dalam kitab seperti yang disebutkan dalam ilmu usul itu oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf, itu ada umur daruriyah, yaitu sangat penting dalam kehidupan ini adalah menjaga hubungan an-nasal atau al. Kemudian yang terakhir perlu dijaga oleh kita umat Islam, yaitu al-mal, jadi harta ini. Jadi hubungan yang sangat penting kita kaitkan antara keluarga dengan ekonomi. Jadi di sini berbicara tentang al-mal atau harta, ini penting. Ya, paling tidak kita sering menyebut dengan rezeki, baru kita bisa hidup. Ada rezeki dari Allah, ada pemberian Allah, ya, untuk sanggup kita hidup, maka kita syukuri. Kalau banyak, kita syukuri sebagai hamba yang abdus syakur, yaitu al-ghaniyur syakur. Tapi kalau kurang, yaitu menjadi orang yang qani, orang yang merasa cukup pemberian dari Allah SWT. Kalau lebih, maka disebut dengan yaitu zahid. Zahid ini bukan berarti tidak suka dengan kehidupan dunia, tetapi dia hidupnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan yang primer, tidak berkelebihan dalam menggunakan harta dan sebagainya. Maka itu termasuk orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang hidupnya mencukupi dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan, tidak berkelebihan di dalam menggunakan pemberian dari Allah SWT. Intinya yaitu itu jelasnya bahwa kita itu para pendengar sekalian, para pemirsa, ya, juga kita berharap agar ekonomi kita dicukupkan oleh Allah. Itu maka kita tidak bisa tidak yaitu berbicara tentang bagaimana mengusahakan yaitu kehidupan yang sakinah, yang sejahtera dalam keluarga tanpa berbicara tentang ekonomi. Itu dalam khutbah nikah itu sering oleh petugas ya nikah yang diselenggarakan oleh kuah itu, artinya para khatib itu sudah hafal. Biasanya yang muda itu khutbah nikah tentang yaitu tazawwajun nisa'i an-nisa'a fa innahunna ya'tina bil mal. Itu salah satu sabda Rasulullah yang diungkapkan di dalam yaitu di dalam khutbah tadi. Nikahilah wanita, karena dengan wanita itu akan mendatangkan harta. Jadi artinya kalau pernikahan yang baik ada keserasian, ada pembinaan rumah tangga dengan memperhatikan masalah-masalah ekonomi, yaitu maka tentu kehidupannya akan menjadi baik. Karena wanita itu akan mendatangkan harta, katanya fa innahunna yatina bil mal. Berbicara tentang ekonomi, di sini itu yang dimaksud adalah
ekonomi Islam ya. Ya, ekonomi ini akan tercapai dengan kerja. Maka Rasulullah dalam hadis disebutkan Allah barik li ummati fi bukuriha. Itu sabda Rasulullah SAW. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi. Mengapa disebut fi bukuriha? Karena pagi itu adalah awal kerja sebagai umat Islam yang dasarnya. Kalau sekarang memang ada yang kerja malam juga, yang mencari rezeki malam hari. Tapi kalau dalam Al-Quran pada dasarnya itu siang itu untuk mencari maisha. Wa ja'alna nahara ma'asha dalam surat amma yatasaalun itu ya, An-Naba itu disebutkan amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'alamun summa kalla sa'alamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam bagi kalian itu untuk istirahat. Ya itu ya. Jadi malam untuk istirahat, bisa sholat tahajud, cepat tidur, cepat bangun. Kemudian menjalankan nahara ma'asya, dan kami jadikan bagi kalian itu siang adalah untuk mencari rezeki kehidupan. Itu ya. Ini yang ideal, bukan berarti tidak boleh mencari rezeki malam hari. Sekarang itu sudah kondisi umat ini macam-macam ya. Itu secara ya yang umum, yang lumrah, yang biasa itu mencari rezeki siang hari. Maka Rasulullah mengatakan Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah barakah yaitu bagi umatku pada waktu paginya. Ini yang dimaksud di dalam kitab fikih seperti Fiqhus Sunnah oleh As-Sayyid Sabiq, itu ada hadis yang menunjukkan dalam Fiqhus Sunnah jilid 3 yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ibu kuriha itu adalah dikaitkan dengan kerja untuk mencari maisha. Istilah barik itu apa artinya? Barik artinya agar semoga kita mendapatkan berkah dari Allah SWT, berkah dari usaha itu. Kalau rezeki tidak berkah, ya sekedar untuk kehidupan menyenangkan, secara fisik itu memiliki kemampuan, ya punya kendaraan, punya kelebihan gitu ya. Tetapi apakah barakah? Ini belum tentu. Karena yang dimaksud dengan rezeki yang barakah itu jadi az-ziyadah alal khair. Az-ziyadah alal khair artinya ada bertambah kebaikan. Jadi misalnya kita makan kenyang dan bisa sehat secara fisik, terus mari kita apalagi bergizi dan sebagainya. Tapi kalau tidak berkah, maka tidak memberikan semangat untuk ibadah, untuk berjuang. Itu maka tidak ada az-ziyadah al khair, tidak ada tambahan untuk kebaikan. Nah inilah maka kepada anak-anak kan sering diajarkan oleh ibu gurunya apa bunyi doanya anak-anak TK ya, PAUD dan sebagainya, itu disebutkan. Wah sudah hafal anak-anak, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berkahi ya Allah, yaitu fi ma razaqtana, pada apa yang Engkau berikan rezeki kepada kami, gitu ya. Jadi ini kita mohon. Dan ini kadang-kadang yang tua kita ini jarang atau lupa itu untuk membaca Allah barik lana waktu makan. Sederhana. Seharusnya ya sebelum makan itu kita syukuri bahwa tanpa itu, bahkan ada doa dari Rasulullah, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu artinya doa sebelum Allah barik lana,
segala alhamdulillah saya mendapat rezeki dengan makanan ini yang kami tidak punya kekuatan, kemampuan untuk mendatangkannya. Pernahkah kita itu menanam padi? Pernahkah kita menanam pohon itu atau memelihara ikan dan sebagainya? Tapi alhamdulillah dari mana datangnya? Dari laut itu kemudian diambil oleh pedagang kita, tahunya bisa ada, masya Allah. Itu kalau tidak dari Allah SWT, maka kita tidak punya kekuatan. Itu kita syukuri. Itu ini terkait dengan rezeki tadi. Demikian juga keberkahan. Kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu ya. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan memohon keberkahan. Dan inilah jadi intinya ya, rezeki yang kita harapkan itu adalah rezeki yang barokah. Di dalam awal kita memohon rezeki, tentu ya rezeki yang kita harapkan yang banyak asal kita bisa mensyukurinya. Ya, jangan rezekinya banyak kemudian tidak bersyukur. Memang ada yang rezekinya banyak, ibadahnya kurang, bagaimana? Istidraj namanya itu. Kalau bahasa sasanya bisa diartikan dengan seolah-olah ya diberikan aja dulu berkelebihan, tapi kalau tidak mensyukuri pada akhirnya, tidak tahu pada sebagainya, maka akan dialami adalah kerugian, yaitu ya ketidaknyamanan hidupnya berugi. Jadi karena tidak ibadah dengan baik, tetapi terus diberikan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain, para muslimin muslimat, para pendengar sekalian rahimahullah, ada sabda Rasulullah juga terkait dengan kerja untuk mencari rezeki itu, terkait dengan ekonomi, yaitu Rasulullah mengatakan idza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi rizqikum. Artinya itu kalau sudah selesai sholat subuh, itu sholat fajar di sini maksudnya sholat subuh diartikan. Itu juga dalam fiqh sunnah oleh asli sabi itu ada, dan juga dalam beberapa kitab yang lain disebutkan tentang hal ini. Jadi kalian kalau sudah selesai sholat subuh, maksudnya sholat fajar itu selesai kita sholat subuh, yaitu jangan kalian tidur, pala tanamu antalabi rezekikum, untuk tidak mau mencari rezeki. Kecuali orang yang puasa misalnya, atau orang yang terlalu capek tidur karena ada kepentingan pagi, ya itu lain masalah, itu tidak dimaksud dengan hadis ini. Tetapi orang yang ya pagi itu tidak digunakan untuk mencari rezeki, padahal dia itu perlu untuk mencari rezeki untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka di dalam hal ini yaitu diwajibkan ya, dan salahlah ya, bisa termasuk berdosa itu orang yang tidak mencari rezeki, karena mencari rezeki itu faridatun ala kulli muslimin, talabul halal faridatun ala kulli muslimin, sabda Rasulullah, bahwa mencari yang rezeki yang halal untuk sanggup hidup, untuk biaya kita berkeluarga, biaya ibadah, itu harus dengan melalui rezeki. Tanpa rezeki, tanpa sanggup gitu ya, maka kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah itu ya. Nah, ini maka disuruh oleh Rasulullah, jangan malas ya, jangan tidur. Dan di sini juga untuk melanjutkan dan ya, memperkuat yaitu firman Allah dalam Al-Quran surat Jum'ah, yaitu idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yaitu kalau kalian sudah selesai sholat, qudiyatish shalah, nah, kalau di sana memang dikaitkan dengan sholat Jumat, tetapi secara umum sholat subuh atau waktu kerja itu, maka kalau sudah selesai fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, jangan diam, itu tidak mencari rezeki ya. Fantashiru min fadlillah, dan carilah
yaitu kelebihan rezeki dari Allah. Wallahu katsiran la'allahum tuflihun, dan banyaklah ingat. Jadi dalam mencari rezeki itu jangan lupa itu alhamdulillah dari Allah, dan setelah itu kita syukuri dengan ibadah, sholat, dan juga zakat kalau mampu dan sebagainya. Itulah cara kita itu para saudara-saudara kaum muslimin muslimat atau saudara-saudara yang lain, para muslimin yang mendengarkan kegiatan ini, ya dengan harapan yaitu agar kehidupan kita menjadi bagus. Jadi begitu untuk membina keluarga yang sakinah seperti tadi, maka perlu ekonominya bagus dan ini harus melalui usaha, dan itulah tujuan. Ya, saya sampaikan juga di sini sebelum nanti kita akhiri pertemuan awal ini, bahwa firman Allah dalam surat surat Ar-Rum ayat 21 yang sudah sering kita dengar, yaitu tujuan pernikahan dalam pembinaan rumah tangga yang sakinah. Disebutkan dalam Al-Quran, yaitu wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda, sebagian dari tanda kekuasaan Allah, yaitu an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian min anfusikum azwajan, di antara kalian pasangan, ada istri. Itulah pembinaan keluarga dasarnya di sana, yaitu kalau kita tidak beristri, berkeluarga, padahal kita mampu, maka kita tidak akan bahagia, tidak akan asalkan. Kemudian waja'alna bainakum mawaddah litaskunu ilaiha, agar hidup kita dengan istri itu sakinah. Itu kemudian dan jadikan di antara kalian itu mawaddah dan rahmah, yaitu cinta dan kasih. Artinya pembinaan keluarga itu diawali dengan ada al-wuddi, al-hubb, kemudian baru al-wafa, pemenuhan kewajiban sebagai suami dan istri dan sebagainya, baru akan terjadilah sakinah. Ya. Tapi jangan lupa kalau dikaitkan dengan ekonomi, maka yaitu asal memiliki kemauan yang sama, yaitu ada tiga saling di dalam membina keluarga itu. Tabadul istiqah, yaitu saling, yaitu mempercayai. Dengan ada ya tidak saling mempercayai itu ya, baik pendapatan maupun kerja dan sebagainya, pokoknya itu harus mempercayai. Yang kedua yaitu tabadul atau tauqir, yaitu saling menghargai, yaitu ya baru bisa terjadi ya tadi. Yang ketiga adalah tabadul nasihat, yaitu saling memberikan peringatan, mengingatkan, oh ini kurang, ini. Jadi jangan mencari kesalahan semata-mata, walaupun itu pasti ada kekurangan. Tapi kalau dikaitkan dengan ekonomi, sekali lagi bahwa yaitu kalau sama-sama saling pengertian, irit dalam berekonomi secukupnya, maka tentu kehidupannya akan ya bahagia gitu ya, tidak akan terjadi mubazir di dalam penggunaan rezeki ekonomi, ada perencanaan, manajemen ekonomi keluarga dan sebagainya. Saya kira berhubung waktu cukup, ya inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dalam keluarga dan juga seluruh keluarga kita dan kaum muslimin ya, yang membina keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan akan memperoleh yaitu kehidupan yang sakinah dengan yaitu ekonomi yang bagus ya, dengan sejahtera. Mudah-mudahan ya ekonomi bangsa kita menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita di Kota Mataram dan di Nusa Tenggara Barat ini menjadi lebih bagus ya, seperti daerah-daerah yang lain bagus. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita ini, meridai, dan
kita diberikan kesehatan yang prima, dan pada akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu kehidupan akhir yang baik. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.